Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan pajak. Kita hari ini berada di sebuah event yang luar biasa di kanal edisi 320, yaitu di acara peresmian Laras, layanan ramah disabilitas. Dan kali ini kanal edisi 320 kedatangan tamu yang inspiratif, istimewa, dan kita akan berbincang dengan beliau yang ada di samping saya, Mas Mario. Siapa dia? Nanti kita akan berkenalan lebih jauh setelah yang satu ini. Selamat datang di kanal edisi 320, membahas topik perpajakan terkini yang dapat kamu nikmati melalui Spotify dan kanal YouTube. Dengar dan saksikan beragam informasi perpajakan yang menarik tersaji di Spotify dan di kanal YouTube. Hanya di kanal edisi 320. Seperti yang saya janjikan tadi, saya sudah bersama seorang tokoh muda inspiratif yang luar biasa. Kalau biasanya kita hanya baca di koran, di media, sekarang sudah bersama saya di samping saya di acara Laras, layanan ramah disabilitas Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Lalu perbincangan ini dimulai dari mana gitu ya? Nah, kita akan mulai berbincang dengan Mas Mario P. Gultom. Ya. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Senang banget bisa diundang ke sini. Senang banget juga kami kehadiran seorang tamu inspirasi ya, inspiratif muda, yaitu pemilik Kopi Sunyi. Siapa yang tidak kenal loh ya? Nah, jadi yang ingin kami tanyakan nih, Mas Mario, pertama kali, gimana kabar Mas Mario? Kabar baik, sangat luar biasa. Terima kasih. Oke, dan gimana kabar Cafe Sunyinya? Kabar Cafe Sunyi ya? Ya sebenarnya Cafe Sunyi masih terus berkembang. Syukur-syukur lancar-lancar dan mungkin kangen mistuk datang lah ya. Oke, siap. Kita pasti akan selalu datang. Yeah. Kenapa kita ingin selalu datang Cafe Sunyi? Karena Mas Mario ini adalah salah satu tokoh inspiratif di balik dibukanya sebuah kafe yang mempekerjakan para kaum disabilitas, dan kafe ini ramah terhadap kawan-kawan penyandang disabilitas. Betul. Jadi yang ingin saya tanyakan nih, Mas Mario. Inspirasinya dari mana sih Mas Mario bisa sampai akhirnya buka kafe seperti ini yang ramah disabilitas gitu? Baik, inspirasi ya. Sebenarnya awalnya Sunyi Coffee berdiri ini tuh karena kegelisahan. Kegelisahan? Iya, kegelisahan. Gak bisa tidur gitu maksudnya? Iya, kurang lebih kayak gitulah ya. Oke. Gak bisa tidur dan ada amarah. Amarahnya tuh kenapa? Karena melihat ada teman-teman yang seharusnya setara sama saya, tapi mereka berjuang supaya bisa diterima di masyarakat. Oke. Dan saya yang mungkin secara orang bilangnya lebih beruntung, saya merasa bersalah dan merasa marah. Kenapa mereka tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan? Kenapa kita harus berbeda nih kondisinya? Mereka susah cari kerja, susah mendapatkan layanan dan lain-lain gitu. Jadinya ini yang menjadi acuan buat saya untuk membuat, oke, ayo kita edukasi masyarakat dengan cara apa? Dengan cara asik. Coffee shop, tapi juga mengedukasi tentang teman-teman disabilitas. Karyawannya teman-teman disabilitas juga, sekaligus memberikan lapangan pekerjaan, sekaligus mentraining mereka, dan customer secara gak langsung pulang juga membawa cerita. Ceritanya apa? Oh, selama ini saya salah. Selama ini saya yang skeptis dan stigmatis. Ternyata mereka sama saya sama. Itu harapannya. Oke. Nah, kawan pajak, jika inspirasinya karena kegelisahan untuk melayani, untuk mempekerjakan, untuk memberikan sebuah layanan yang luar biasa bagi teman-teman yang penyandang disabilitas, pun tentunya dengan Kanwil DJP Jakarta Selatan 2, hari ini di launching Laras, Mas Luar Mario. biasa. Jadi Laras ini adalah sebuah layanan yang digagas dari tim Duta Transformasi Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 untuk memberikan layanan ramah terhadap kaum disabilitas. Mereka kita setarakan, mereka kita
buat ramah supaya mereka sebagai seorang pembayar pajak mempunyai hak yang sama dalam melaksanakan kewajiban sehingga mereka patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi sama Mas, ada timbul kegelisahan kita bagaimana melayani, bagaimana memberikan rasa empati kita gitu ya kepada teman-teman penyandang disabilitas ini. Lalu Mas Mario, kita masih akan berbincang lagi, namun setelah yang satu ini. Ya, kawan pajak, kita tadi sudah bicara inspirasi Mas Mario buka kafe sunyi, inspirasi DJP Jaksel 2 membuka Laras, layanan ramah disabilitas, sudah kita bahas. Lalu berikutnya kita akan bahas terkait dengan UKM. Nah, Mas Mario, kawan pajak tentunya ingin tahu dong, sebagai seorang tokoh muda inspiratif nih di bidang UKM, apa saja sih Mas yang dilakukan Mas Mario? Mungkin jadi pembicara atau mungkin seperti apa, kita boleh tahu dong kawan pajak gitu. Baik, oke kawan pajak. Jadi sebenarnya UKM itu adalah roda ekonomi Indonesia. Ya, bagaimana kita para pengusaha-pengusaha kecil tapi bisa berdampak kepada ekonomi masyarakat dimulai dari lingkungan terkecil dulu. Itu kan UKM ya. Yes. Mikro tapi berdampaknya itu lebih dari makro. Nah, UKM sebenarnya adalah sebuah konsep yang sekarang saya sedang gaungkan. Kenapa? Karena saat ini saya meminta untuk teman-teman disabilitas mulai menjadi wirausaha. Kenapa mulai jadi wirausaha? Karena kita membuat kesempatan sendiri. Kita bisa membuat yang namanya, sekarang kita tahu lah bahwa mencari kerja itu susah, kesempatan itu juga bergantung pada kondisi. Tapi bagaimana kalau kita bikin sendiri kesempatannya dengan cara menjadi UKM? Dan ketika saya membuat UKM saya sendiri, yaitu Sunyi Coffee, memang itu banyak struggle ya. Karena memang kita sebagai pelaku UKM, kita tuh perlu yang namanya ada binaan, pendidikan. Saya dulu nggak ngerti gimana nih pembahasan masalah pajak. Jangankan pajak, saya juga nggak ngerti dulu, bagaimana cara menghitung modal yang benar, marketing yang benar, gimana. Tapi itu adalah tugas kita nih sebagai orang-orang UKM yang sedang memulai usaha untuk belajar. Kita harus pelajarin hal itu supaya UKM-nya bisa sustainable. Karena kalau kita udah mendapatkan ilmu-ilmu tersebut, maka UKM atau usaha yang kita buat ini tentunya akan berjangka panjang nih, nggak yang cuma 2 tahun ganti. Tidak hanya berhenti di satu titik ya. Kita pengen lebih jauh ke depan, lebih maju lagi usahanya gitu. Tapi untuk bisa maju ke depan, tentunya kita perlu ilmu. Dan itu adalah PR kita nih kepada teman-teman UKM atau yang baru mau ber-UKM, kawan pajak sebetulnya. Kawan pajak, ya kita start dengan cara apa? Dengan cara ya kita belajar, kita berkolaborasi, kita tanya sama mereka yang sudah pernah, tanya sama mereka yang bisa ngajarin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita punya fondasi yang kuat, biar tiang kita kokoh selama berapa lama gitu, 5 tahun, 10 tahun, bukan yang fondasinya rapuh, habis itu kita 2 tahun selesai gitu ya. Habis itu ganti lagi. Karena masalahnya saya bisa melihat banyak banget nih pengusaha muda tuh yang mungkin tidak memperkuat fondasi dulu, tapi yang benar-benar ikut-ikutan aja. Bisnis ini lagi tren, kita bikin. Bisnis ini lagi tren, kita bikin. Padahal pengusaha-pengusaha sukses yang kawan-kawan lihat itu sebenarnya mereka sibuknya di apa? Bangun fondasinya dulu. Itu betul sekali. Jadi sama juga dengan layanan yang diberikan dari Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 ada juga di program Laras ini, Mas. Jadi kita punya yang namanya Business Development Service atau disebut juga dengan BDS. Nah, di BDS ini kami mengundang para ahli, mengundang para UKM yang sudah sukses untuk menceritakan bagaimana cara mereka maju. Pun salah satunya adalah Mas Mario yang kita undang. Ini untuk memberikan motivasi kepada teman-teman UKM yang sedang merintis usaha supaya mereka bisa maju ke depannya. Jadi DJP dalam hal ini, khususnya di Kanwil DJP Jakarta Selatan 2, itu memberikan ilmu-ilmu yang istilahnya ilmu-ilmu yang mudah kepada para UKM rintisan ini untuk bisa ke depan bisa lebih baik lagi, seperti tadi yang dibilang sustainability. Betul. Jadi keterusan atau istilahnya kontinuitasnya
terjaga. Seperti itu Mas Mario. Wow. Keren kan? Jadi sebenarnya sama, kita punya apa gambaran dan misi yang sama terhadap para UKM ini. Nah, para kawan pajak, masih ada perbincangan saya dengan Mas Mario di event peresmian layanan ramah disabilitas, namun setelah yang satu ini lagi. Hai kawan pajak, untuk sesi berikutnya kita akan melanjutkan perbincangan ini dengan lebih seru lagi. Kalau hari ini kita sudah melaunching sebuah program yang bernama Laras, Layanan Ramah Disabilitas di Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Kita ingin tanya dong sebagai seorang tokoh dunia UKM, wajib pajak juga, yang kebetulan wajib pajak di Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 ya. Yes. Nah, gimana sih yang dilihat oleh seorang Mario, pemilik Cafe Sunyi, seorang inspirator muda UKM terhadap layanan Laras kali ini? Gimana Mas Mario pendapatnya tentang layanan kami atau mungkin fasilitas yang diberikan? Pertama saya mau apresiasi. Oke. Karena adanya sebuah inisiasi baik dari Dua DJP. jempol dong ya, 2 jempol atau 4 jempol? Saya tambahin, betul. 4 jempol, oke. Karena ada inisiasi baik menuju inklusivitas. Dan inisiasi ini ternyata adalah inisiasi yang dipikir secara matang-matang. Bu, saya kaget banget. Karena gini, karyawannya bisa berbahasa isyarat. Itu dia. Dan mereka belajarnya langsung sama teman tulinya.
Nah, Jadi di sini betul saya sekali. melihat ketika inklusivitas, kata kuncinya adalah pelibatan. Inklusivitas kan diambil dari kata including ya, melibatkan. Melibatkan. Dan Include. teman-teman karyawan di sini tuh belajar langsung budaya maupun bahasa isyarat sama teman tulinya dengan cara yang melibatkan mereka. Betul. Terus saya lihat juga aksesibilitasnya juga melibatkan teman-teman disabilitas. Ada Komisi Nasional Disabilitas untuk ngecek, ya kan? Ya, betul. Lalu saya lihat ada jalur bantu tunanetra, ada ramah juga rampnya untuk teman-teman yang di kursi roda, dan di situ tersedia bantuan bahasa isyarat. Gitu. Dan ini semua terjadi karena adanya aksi inklusif yang benar-benar dijalankan, yaitu dengan melibatkan. Apalagi acara hari ini ya, saya melihat bahwa sosialisasinya juga teman-teman disabilitas yang datang. Siap. Karena pelibatan ini yang menurut saya yang sangat perlu diapresiasi, Miss. Sebuah sesuatu yang eksklusif gitu ya, istimewa gitu. Kita Istimewa. melibatkan semua pihak yang berhubungan langsung dengan disabilitas ini. Iya, Gitu. karena memang saya percaya dengan kita itu bukan kita tuh bukan mandor. Yes. Maksudnya bukan mandor apa? Ketika kita membangun tangga, bukan berarti kita dari jauh ngelihat sana bangun tangganya, tapi kita ikutan bangun tangganya, kita naik sama-sama. Betul. Dan DJP ngebangun tangganya bareng-bareng nih. Bukannya yang seperti helikopter view, ayo bangun tangganya ya, saya awasin. Diawasin dari atas, tapi Oh. kita bangun dari bawah, Bareng. dari landasannya, Ya. beli pesawatnya, Ya. melengkapi semua fasilitas, Betul. baru kita lihat, oh ternyata ada yang kurang, butuh proses. Butuh gitu. proses. Dan kalau saya ditanya apakah sudah inklusif sepenuhnya, saya akan menghargai inklusif jika sudah dimulai. Karena Ya. memang inklusivitas itu kita mulai dari kecil, habis itu belajar lagi sampai nanti menuju kesempurnaan. Siap. Ya, dan langkah awal yang sangat baik dari DJP ini harus diapresiasi, dan saya juga mengapresiasi karena masih ingin terus belajar DJP untuk Oke. melengkapinya gitu ya. Karena sesuai juga dengan arti kata inklusi. Ada pembelajaran di sana, Betul. ada proses untuk lebih maju, lebih baik lagi. Dan teman pajak semua, kita sudah ngobrol dengan Mas Mario tentang inklusivitas, aksesibilitas yang diberikan oleh layanan ramah disabilitas. Jadi dukung kami untuk tetap lebih baik, kita akan berproses bersama, dan kami berharap juga sukses untuk Kopi Sunyi Yes. yang makin Terima kasih. hari makin berkembang dengan karyawan yang memiliki disabilitas. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman pajak di sana? Oke, untuk para kawan pajak, disabilitas itu adalah orang yang setara dengan kita. Jadi sudah saatnya kita mengurangi nih yang namanya stigma ataupun skeptis terhadap mereka. Dan jika kawan-kawan pajak ingin menjadi UKM atau menjadi pengusaha atau apapun yang kalian lakukan, selipkan basis bisnisnya itu triple bottom line 3P, people, planet, profit. Jangan kita menjadi orang yang mikirnya cuan. Cuan, oke. Ya. Bukan 3C, cuan, tapi 3P. Apa tadi? People, planet, profit. Di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam keluarga, itu kita selipkan selalu. Siap. Jadi jelas sekali Mas Mario, pesan buat kawan pajak. Semoga semuanya terinspirasi dari Mas Mario membangun bisnisnya, membangun UKM jadi lebih baik, dan kita tetap jaga kesetaraan di lingkungan kita, dan keep up the good work. Terima kasih atas bincang-bincangnya Mas Mario. Sama-sama, Kita jumpa Miss. di lain kesempatan. Ciao. Thank you kawan pajak.